Banyak loh wanita tuh yang ngomong sama gue, "Coach, gue tuh pengen ketemu sama cowok baru, tapi aku tuh kok gugup ya. Kalau aku udah tahu aku ada rasa sama dia, mau deket aja boro-boro ngomong, senyum sedikit senyumnya langsung creepy. Gimana dong Coach, bantu gue." Punya pengalaman yang sama? Yuk langsung aja kita bahas, let's go! Ladies, balik lagi sama gue, Jose Aditya. Hari ini kita ada di video YouTube yang judulnya Logika Cinta Jose Aditya. Kenapa sih judulnya Logika Cinta? Karena kita pengen mengkolaborasikan antara apa yang ada di otak dan juga apa yang di hati. Karena kita percaya, kalau kita cuma ngandelin perasaan doang, nanti lama-lama mabok. Kalau mabok biasanya kecelakaan. Karena kita sadar adalah modal. Nah, itu ya teman-teman. Untuk lo yang baru pertama kali mampir, salam kenal, gue Jose Aditya. Gue adalah seorang professional love and relationship coach. Dan kalau sudah mampir dan lo tahu videonya berguna buat lo, dan lu suka dengan konten-konten di kita, boleh dong, gak ada salahnya untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Komen juga kalau misalkan lu ada ide-ide video yang mau kita bahas di video berikutnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah akan gua jawab. Nah, sekarang kita akan ngebahas gimana sih caranya yang tetap elegan kalau pengen ketemu pria baru. Karena banyak banget kan yang bilang, "Aduh coach, kenapa ya gua tuh kalau pengen ketemuan sama dia, gue tahu nih dia tuh bukan siapa-siapanya gue tahu kita belum jauh, gue tahu dia juga belum tentu ada rasa sama gue. Tapi kok kenapa ya? Kalau gue udah naksir duluan, kalau gue udah rasa duluan, tuh rasanya deg-degan, gemeteran, boro-boro bisa ngomong jantung rasanya kayak mau copot." Ya wajar sih, kita akan bedah dulu kenapa lu bisa deg-degan. Biasanya lu bisa deg-degan karena ada 3 hal. Karena lu udah ngarep, karena lu udah punya ekspektasi dan imajinasi lu tuh udah kemana-mana, udah liar kemana-mana. Biasanya kayak gitu. Terus yang kedua, karena lu sudah punya asumsi bahwa dia adalah jodoh sejati lu. Atau lu sudah punya asumsi kalau dia itu kalau mau sama lu, akan terjadi kebahagiaan. Kemana-mana tuh, traveling pikirannya. Sehingga lu tidak bisa fokus ke masa kini, bahwa lu tuh sama dia belum siapa-siapa, dan bahwa dia itu belum tentu cocok buat lu. Karena udah kemana-mana pikirannya. Dan yang ketiga, karena lu deg-degan karena terlalu fokus sama diri sendiri. Gua dandannya udah cantik belum ya? Udah deh, gua udah cantik. Gua ngomongnya kalau kayak gini bener gak ya? Parfum gua udah wangi atau belum ya? Kira-kira kalau gua bahasa tubuhnya kayak gini, dia suka apa enggak ya? Stop it. Get some help. Jadi yang lu perhatiin, yang lu fokusin adalah bagaimana lu dilihat oleh dia. Dan ketika lu terlalu fokus sama diri sendiri, akhirnya naturalnya jadi jaim. Dan ketika lu lagi jaim, lu gak jadi diri sendiri. Dan ketika lu jadi diri sendiri, boro-boro bisa bikin pengalaman yang menyenangkan. Lu cuman bisa kesan bahwa lu adalah wanita baik, that's it. Dan akhirnya hubungannya jadi gak kemana-mana. Banyak ruginya kok kalau kayak gitu. Terus gimana dong coach caranya biar tetap elegan ketemu sama pria yang baru? Ya dibalik aja. Kalau kita udah tahu deg-degan itu awalnya karena kita ngarep, maka dibalik. Maka ketika ketemu sama dia, no expectation. Tidak perlu berharap apapun. Kenapa? Karena satu, dia belum terbukti layak buat lu. Dan yang kedua, lu juga nggak tahu apakah kalian tuh cocok apa enggak gitu. Karena kan mereka yang suka sama lu belum tentu serius, mereka yang serius sama lu belum tentu cocok. Dan mereka yang cocok sama lu belum tentu suka. Ya nggak? Harus ada tiga-tiganya. Lu perlu memastikan itu dulu, baru lu bisa ngasih ke apa istilahnya ya? Baru bisa ngasih perasaan ke dia sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan lu pengen tetap elegan, fokusnya ya jangan di masa depan. Tadi kan pikirannya biasanya udah traveling kemana-mana tuh. Oh nanti kalau gue married sama dia gimana ya? Karena banyak banget yang ngomong kayak gitu ke gue. Coach, gue tuh kalau ngeliat dia, udah kebayang nanti kalau di pelaminan kayak apa. Wah, halo. PDKT aja belum, tapi pikirannya udah kemana-mana. Makanya fokus di detik kali ini aja, fokus di hari ini aja. Karena yang terbaik untuk hidup ya, kalau pengen hidup happy, ya, itu present di kali ini aja. Karena masa depan belum tentu terjadi, masa lalu sudah terlampaui, kita hidup di hari ini. Karena hari ini menentukan kita besok mau kemana. Nah, kalau misalkan hari ini lu gugup, gemeteran, dan rasa jantung mau copot, ya gimana cara bikin dia bisa suka sama lu, ya nggak? Kalau mau elegan, fokus di hari ini, sadar adalah modal, sadari lu sama dia belum jadi apa-apa, dan sadari dia belum tentu layak buat lu, dan dia belum tentu cocok buat lu, gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau yang bikin gugup itu karena fokus sama diri sendiri, bagaimana gue dipandang oleh dia, maka sekarang lu nggak perlu mikirin diri lu lah.
Lu gak perlu mikirin diri lu. Yang lu perlu pikirin adalah bagaimana gua memperlakukan dia. Bagaimana gua bisa ngasih experience ke dia. Ngasih experience, jadi bukan cuma ngobrol. Tapi lu berpikir gimana caranya, ini mindset bagus. Gue percaya setiap rezeki yang kita punya, setiap apa yang kita inginkan, itu biasanya dititipkan oleh Tuhan dari manusia ke manusia. Gue percaya banget sama itu, entah itu jodoh, entah itu karir, entah itu pendidikan, entah itu rezeki uang, apapun itu biasanya dititipin sama Allah dari manusia ke manusia. Nah makanya, kita nggak pernah tahu manusia mana yang akan mengantarkan kita ke rezeki kita. Tapi kita tahu nih, rezeki kita yang kita mau, entah itu jodoh atau apapun, itu dibalik manusia. Karena kita tahu, maka fokus kita adalah bikin manusia yang ada di depan kita tersenyum. Not for the sake kita dapat apa, tapi for the sake kita pengen kasih experience yang bagus buat mereka. Karena kalau mereka ya udah seneng, Tuhan juga seneng. Kalau mereka udah seneng, silaturahminya bagus, ya kita kan rezeki ditambahin, jodoh ditambahin, dan bahkan umur juga ditambahin. Maksud gue jodoh ditambahin itu kebahagiaannya ditambahin. Ya nggak? Setuju nggak? Jadi pakai mindset itu dulu. Gimana caranya setiap gue ketemu sama seseorang, siapapun dia, orang yang gue taksir atau orang yang gue nggak taksir, gimana caranya gue put a smile in his or her face. Itu sih. Jadi kalau lu fokus sama ke dia, kalau lu fokusnya ke dia gak ke lu lagi, lu nggak perlu mikirin dia suka atau enggak. Tapi yang lu perlu lakukan adalah cari tahu apa sih yang dia suka. Dia punya hobi apa ya? Warna kesukaannya apa ya? Dia kalau habis kantor biasa suka ngapain ya? Kalau dia main game, sukanya main game yang seperti apa ya? Jadi lebih ke arah curious dan penasaran dia itu sukanya apa. Biar apa? Biar lu bisa ngasih experience ketika ngobrol tentang dirinya. Karena kan topik yang paling disukai ketika kita lagi ngobrol sama teman bicara adalah topik tentang dirinya sendiri. Banyak orang kan ketika pengen ngobrol sama seseorang dan pengen bikin kesan pertama yang menyenangkan, yang mereka lakukan adalah bragging. Gue punya project ini, gue kerjaannya ini, kerjaan gue begitu. Menurut gue itu gak works. Yang works adalah lu curious tentang dia, lu fokus sama dia, dan gimana caranya lu bisa ini agak berat bahasanya memang, memanusiakan manusia gitu loh. Sampai dia benar-benar ngerasa, asik ya, nyaman ya sama orang ini ya, gue ngerasa aman, gue nggak ngerasa dihakimin. Dan ketika rasa aman dan nyaman itu sudah datang, experience menyenangkannya sudah terbentuk, dengan sendirinya dia akan penasaran sama lu, dengan sendirinya dia akan suka sama lu. Kurang lebihnya begitu. Jadi fokusnya ke dia, bukan ke lu. Cari tahu apa yang dia suka, cari tahu dia tuh sekarang lagi butuh apa, dan cari tahu juga gimana sih caranya untuk gue bisa put a smile in her or his face. Gitu ya. Nah, karena ada quote nih, ini bagus dari Sonia Parker. Sonia Parker bilang, hampir semua orang ketika ketemu orang itu ngasih kesan pertama yang baik. Karena fokusnya jadi orang baik. Padahal baik aja nggak cukup menurut gua. Hanya sedikit, kata Sonia Parker, hanya sedikit orang yang menciptakan kesan pertama yang memorable, yang tidak terlupakan. Nah, untuk jadi tidak terlupakan, teman-teman perlu fokusnya ke dia, bukan fokus ke kita. Dan don't get me wrong ya, elegan itu, untuk jadi elegan dan untuk bikin kesan pertama yang memorable, itu bukan sesuatu yang sekali jadi gitu loh. Bukan sesuatu yang kita belajar sekarang, sekali latihan, langsung bisa. Itu adalah hasil dari latihan. Karena gue nggak percaya ada orang yang pemalu. Yang gue percaya adalah orang yang terbiasa pakai sikap tubuh pemalu, pakai pola pikir seorang pemalu. Jadinya lah dia pemalu. Karena gue juga nggak percaya dengan ada orang yang percaya diri. Yang ada adalah orang yang terbiasa pakai pola pikir, pakai pola tubuh, bahasa tubuh orang yang percaya diri. Jadinya kelihatannya percaya diri. Nah, dimanapun posisi lu sekarang, entah lu ngerasa percaya diri atau enggak, yang lu perlu lakukan adalah latihan. Sadari, pikiran lu bisa diubah, perasaan lu bisa diubah, perilaku lu bisa diubah. Nah, karena ini adalah hasil latihan, cara biar lu bisa tetap elegan ketika ketemu pria baru, maka lu perlu comes with preparation. Karena tadi kita udah bahas soal gugup tuh karena ada pikiran-pikiran yang nggak memberdayakan, tapi di sisi lain, gugup juga terjadi, jantung mau copot juga terjadi, gara-gara not prepare. Karena nggak bersiap. Analoginya sama kayak lu lagi ujian, ya. Gurunya tiba-tiba ngomong, besok ulangan ya. Sementara kalian nggak punya kebiasaan untuk belajar setiap hari, nggak ada waktu mengulang. Dan nggak boleh nyontek, saya pokoknya tempatin semua guru pengawas satu meja satu. Wah, lo nggak bisa nyontek sama sekali. Dan lu belum belajar, apa yang terjadi? Ya pasti deg-degan, grogi. Tapi kalau lu udah prepare, ya, tidak perlu over preparation. Biasanya over preparation juga bentuk jadi grogi ujungnya. Tapi prepare yang well prepare,
lu akan lebih santai menghadapinya. Bukan artinya deg-degan yang nggak ada, tapi lu lebih siap untuk menghadapinya. Makanya, kalau lu pengen tetap elegan, comes with preparation. Nah, terus kalau mau with preparation, artinya jauh sebelum lu ketemu sama si cowok ini, kalau lu janjian lu suka sama dia, riset dulu. Riset. Lu follow LinkedIn-nya, lu follow IG-nya, lu cari tahu dia itu sukanya apa sih? Dia itu suka topik pembicaraan apa sih? Dia tuh hobinya apa sih? Impian dia tuh apa sih? Riset dulu sebelum lu ketemu. Biar apa? Nanti ketika kita udah ketemu, lu bisa ngobrolin topik-topik yang dia suka. Dan ketika lu fokus sama dia, dengan sendirinya lu akan menjadi seorang yang memorable. Contoh, kalau lu udah tahu dia tuh suka makanan tertentu, dan dia jarang ngomongin ke orang, dan ketika ketemu lu bawain tuh makanan, terus dia bilang, ih kok lu bisa tahu gue suka itu? Ya tahu dong, detektif, gitu. Misalkan kayak gitu kan lebih memorable. Kalau misalkan lu tahu dia suka baca buku sesuatu, buku X gitu ya, lu ngobrolin tentang topik buku itu sama dia. Tapi kok coba aku belum baca, kan nggak keburu baca buku segitu banyak. Nggak usah dibaca, tanya sama dia, apa sih yang kamu suka dari buku itu, dan apa artinya buku ini, emang apa yang kamu suka banget, apa yang kamu bisa pelajari dari sini, kan bisa begitu pertanyaannya. Terus gali apa yang dia suka, dan ketika ketemu kalau mau elegan, pakai budgeting ya. Budgetingnya begini, dari 100% effort kamu, 70%-nya difokusin ke obrolan tentang dia, 70%-nya. 30%-nya difokusin ke cara bikin dia penasaran untuk mau nanya ke diri lu sendiri. Gimana kok cara bikin penasaran? Simple begini, kalau misalkan lu ditanya, kamu tinggal di mana? Orang biasa kan akan jawab, gue tinggal di Jakarta. Coba deh ditwist sedikit. Gue tinggal di kota yang sangat macet kayak neraka luar biasa. Tahu nggak di mana? Nah, itu kan lebih mengundang percakapan. Itu kurang lebihnya kayak gitu. Nah, teman-teman, kesimpulan. Jadi wanita langka yang diinginkan oleh pria yang tepat itu bukanlah pekerjaan sehari semalam, bukan pekerjaan yang instan. It will comes from preparation, dan lu juga perlu punya mindset yang tepat. Dan salah satu mindset yang tepatnya adalah put a smile in his face. Fokusnya di situ, fokus ke dia, bukan fokus ke diri sendiri. Bukan fokus aku udah pakai baju yang bagus atau belum, aku akan dilihat seperti apa, tapi fokus ke dia. Fokus penasaran sama dia, karena kita percaya apapun yang kita mau dititipkan oleh Tuhan dari orang ke orang. Nah, kalau lu pengen prepare itu ada dua cara. Satu, upgrade dulu ilmunya, ya dong. Kalau ilmunya nggak di-upgrade, gimana caranya lu bisa prepare? Dan yang kedua, latihan berulang-ulang. Nah, itu semua nggak bisa pakai trial and error. Itu semua perlu materi yang clear and clear. Clean and clear, salah ngomong gua. Perlu materi yang jelek gitu, yang lu butuhkan. Nah, kabar baiknya nanti tanggal 17 Agustus di Proklamasi Kemerdekaan, kita akan ada diskon gede-gedean. Nah, lu bisa join di platform kita yang namanya True Love. Di True Love lu bisa belajar banyak hal tentang komunikasi, tentang jadi wanita yang menarik, tentang jadi wanita yang elegan, semuanya ada di situ. Lu bisa manfaatin semua promonya. Nah, itu dia paling teman-temannya. Kalau lu pengen belajar lebih intim lagi, boleh di follow, boleh di komen, boleh juga di subscribe, komen-komen, share-share ke teman-teman lu semua. Dan kalau pengen lebih interaksi lebih intim sama gua, bisa follow di Instagram gua di sini, atau bisa follow atau subscribe di channel Telegram kita yang ada di sini. Gitu ya? Gitu dulu dari gua Jose Aditya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Be great, be love, and start today. Dadah!